Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesusku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Yesusku maha kuasa. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati doa malam kami. Kami mau mempersembahkan dan mendedikasikan doa malam ini sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan yang terus menolong. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya terus dalam perlindungan dan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, Saudara, doa malam yang kami adakan melalui online ini diadakan secara iman Kristiani, yaitu dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, kita masih dalam rangka masa raya Natal. Jadi merayakan peringatan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke bumi. Dan saya masih ingin mengajak Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk merenungkan, sering disebut kristologi ya, jadi pengenalan akan Yesus Kristus sebagai, terutama bagi umat Kristiani, adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Nah, judul renungan malam hari ini adalah keajaiban menguasai alam. Keajaiban menguasai alam. Mari kita membaca lebih dahulu di Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai nanti 27. Saya baca untuk kita sekalian. Matius pasal 8 ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus ke lubang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, sampai di situ pembacaan saya, saudara. Ini kisahnya adalah Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang pergi ke seberang dengan menaiki perahu, saudara. Dan Tuhan Yesus tidur. Nah, di situ menjelaskan kepada kita bahwa Yesus itu Tuhan yang mengambil rupa manusia. Makanya kalau dikatakan dalam Perjanjian Baru bahwa Tuhan Yesus itu mengosongkan dirinya, dia itu Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi ketika mengambil rupa manusia, dia mengosongkan dirinya dan menjadi manusia sejati. Tetapi dia juga Tuhan sejati. Nah, itulah. Ketika dia menjadi manusia, dia dapat merasakan ngantuk, tidur. Ya, dia merasakan haus dan lapar, juga susah dan gentar. Itu dia rasakan, puji Tuhan. Nah,
Ketika Yesus tidur, maka di situ dikatakan, maka mengamuklah angin. Ini Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27 ini ada padanannya. Cerita yang sama yang ditulis di Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Kalau di Injil Markus itu lebih dijelaskan, dikatakan mengamuklah topan yang sangat dahsyat. Jadi ada angin topan yang dikatakan bukan hanya dahsyat ini, sangat dahsyat. Dan perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, itulah saudara. Maka di situ para muridnya kemudian berkata kepada Tuhan, istilahnya membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tidur itu, Tuhan bangunlah, kita binasa. Ya kalau mengalami peristiwa semacam itu tentu saja masuk akal. Di tengah lautan, kemudian mengamuk angin topan yang sangat dahsyat, lalu mulailah perahu itu penuh dengan air, ya binasa saudara. Jadi walaupun dalam gambaran saya mestinya para murid itu menguras air yang di dalam perahu itu, entah dengan apa semacam ember atau apa yang ada pada waktu itu, tentu saja mereka berusaha menyelamatkan diri. Tetapi yang mengherankan adalah bahwa di tengah keributan semacam itu, Tuhan Yesus tetap tidur di buritan. Dan saya tidak tahu kalau dalam gambaran saya, perahu nelayan pada waktu itu kemungkinan besar tidak ada atapnya, saudara. Jadi kemungkinan memang seperti yang sering saya katakan, bahwa sebuah peristiwa di mana Tuhan Yesus ada, itu sepertinya Tuhan Yesus itu menjadi sutradaranya. Jadi peristiwa itu memang disengaja oleh Tuhan Yesus, ya dibiarkan aja para muridnya mengusahakan supaya mereka selamat seperti itu. Dimungkinkan ketika para murid itu menguras air, Tuhan Yesus ya tahulah, Tuhan itu hikmatnya luar biasa. Walaupun dia meninggalkan atau mengosongkan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, kemudian menjadi manusia biasa, tetapi dengan hikmat, manusia tentu tahu bahwa waktu itu menghadapi bahaya besar. Tapi Tuhan Yesus sengaja membiarkan murid-muridnya berjuang seperti itu. Maka ketika Tuhan Yesus dibangunkan, lalu Tuhan Yesus bangun, dan kemudian setengahnya memarahilah. Ya, mengapa kamu takut, hai orang-orang yang kurang percaya? Nah, jadi ditagih oleh Tuhan Yesus sebetulnya imannya orang itu seperti apa, para muridnya itu, saudara-saudara. Dan lalu Tuhan dikatakan menghardik angin. Kalau dalam bahasa Jawa dikatakan ndukani angin. Jadi memarahi angin, saudara-saudara ya. Topan yang sangat dahsyat itu dimarahi oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan berkata, diam, tenanglah. Saudara nanti kalau membaca silahkan dibandingkan juga dengan yang tadi saya katakan, ya Matius 8 ayat 23 sampai 27 ini, dibandingkan dengan Markus pasal 4 ayat 35 sama 41, maksud saya bukannya membandingkan tetapi menjadi semakin melengkapi gitu saudara ya. Dan dikatakan di sana kemudian angin itu tiba-tiba menjadi teduh sekali. Jadi di Injil Matius maupun Injil Markus itu kata teduh sekali itu ditegaskan. Jadi rupanya angin itu menjadi reda itu bukan reda secara perlahan-lahan, tetapi benar-benar tiba-tiba menjadi mereda dan teduh sekali seperti itu saudara ya. Makanya para murid sampai keheranan. Dan para murid tadi sampai berkata, orang apakah dia ini? Loh ini para murid loh saudara. Ini bukan orang lain. Ini adalah murid-murid yang memang ini rupanya saat-saat awal lah. Hari-hari awal atau bulan-bulan awal. Muridnya mengikut Tuhan Yesus. Tapi mereka itu sudah bersama dengan Tuhan. Tapi mereka belum mengenal Tuhan saudara. Maka ketika mendapati mujizat yang demikian, mereka mempertanyakan, orang apakah orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah jadi dalam gambaran saya, wah itu menimbulkan keheranan semacam itu, pastilah, angin itu tadinya gemuruh,
Tovan mengamuk sangat dahsyat, tapi tiba-tiba cep gitu, jadi teduh sekali. Jadi itu bukan perlahan-lahan begini, tapi begitu diam, tenanglah, set, langsung diam seperti itu. Kalau tidak seperti itu tidak mengherankan tentu. Para murid berkata, ya memang sudah masanya reda, masanya tenang lah semacam itu. Tapi ini enggak. Ini menimbulkan sebuah keheranan besar sampai murid-murid yang sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu berkata, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, saudara, kisah ini kalau dihubungkan dengan masa raya Natal yang kita sedang ingin semakin mengenal Tuhan Yesus, maka di sini dinyatakan bahwa angin dan danau itu taat kepada perintah Tuhan. Makanya judul renungan ini adalah keajaiban menguasai alam. Saudara-saudara, manusia diizinkan atau diberi kuasa untuk menguasai alam. Yang pertama kalau di Perjanjian Lama itu adalah di peristiwa ketika Musa membelah laut. Itu oleh kuasa Tuhan dengan tongkat yang ada di tangan Musa, maka Musa membelah laut. Tidak ada nabi yang seperti Musa. Ya, saya kagum dengan nabi besar ini. Laut loh saudara, itu dibelah dan untuk berjalan. Dan nanti air itu dikembalikan lagi dengan tongkat. Nah sekali lagi ini sudah pernah kita renungkan dulu. Beberapa bulan atau tahun lalu lah ya. Kita merenungkan hal ini karena ini ada di kitab Keluaran. Di sana dinyatakan bahwa alam itu bisa dikuasai oleh manusia yang diberi kuasa oleh Tuhan. Nah ini lagi, memang di sini ini topan yang diredakan oleh Tuhan Yesus. Mungkin orang akan berkata, lu kok kalah besar sama Musa ya? Musa membelah laut. Ya, kalau saya punya keyakinan, Tuhan Yesus bisa melakukan membelah laut itu sangat bisa. Kenapa? Musa dalam soal menguasai alam sepertinya peristiwanya lebih besar daripada Tuhan Yesus ya. Musa membelah laut, Tuhan Yesus hanya meredakan topan yang dahsyat. Tapi ingat bahwa Tuhan Yesus melakukan yang lebih lagi. Dia menghidupkan orang mati yang sudah 4 hari dalam kubur dan dia sendiri bangkit dari kubur. Jadi pasti Tuhan Yesus mampu menguasai alam yang lebih luas kalau beliau mau. Tapi yang ditunjukkan kepada kita kali ini adalah bahwa Tuhan Yesus menguasai alam. Nah ini menambah kepada kita ketegasan atau makin menekankan bahwa Yesus Kristus itu memang manusia sejati. Tetapi sifat ilahinya ditambah lagi dengan ini. Jadi Tuhan juga menguasai alam. Yesus Kristus juga menguasai alam. Dan itu bahkan menimbulkan keheranan kepada para murid. Jadi saudara, kalau saudara merenungkan lebih dalam, maka keajaiban yang dibuat Tuhan Yesus itu bukan hanya pewahyuan atau katanya, atau tidak ada saksi. Selalu Tuhan Yesus kalau membuat keajaiban, menyatakan sebuah keajaiban dari kuasanya, maka itu dilakukan dengan banyak saksi. Dalam hal ini adalah para muridnya. Nah itu saudara ya. Dan di sejarahnya ini, di sejarah suci dituliskan bahwa hal ini tidak terbantah. Jadi mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus itu menegaskan bahwa dia Tuhan yang mengambil rupa manusia. Bahwa dia memiliki kuasa yang tidak seperti manusia biasa. Nah, demikian saudara sekalian, sehingga kalau saya boleh menyampaikan nilai yang dapat saya ketengahkan kepada saudara sekalian kali ini, dari kisah yang kita renungkan ini, saya susun dalam sebuah kalimat bunyinya, Yesus Kristus menguasai alam yang mengamuk, menambah penegasan bahwa dia Tuhan yang mengambil rupa manusia. Sekali lagi, Yesus Kristus menguasai alam yang mengamuk,
menambah penegasan bahwa Dia Tuhan yang mengambil rupa manusia. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat untuk hal-hal umum yang boleh kita doakan, dan juga nanti terus mendoakan nama-nama yang dalam minggu ini masih dikirim kepada kita, dan kita harus mendoakan terutama yang paling banyak adalah nama-nama yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami hari-hari ini sedang merenungkan kuasa Yesus Kristus sebagai manusia sejati, tetapi yang semakin hari semakin kami renungkan, itu menambah sebuah penegasan bahwa Yesus Kristus adalah juga Tuhan sejati. Dan itu menambah bagi kami yang hidup dalam perjanjian baru, bahwa kami memiliki Tuhan, memiliki imam besar agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami memperingati masa raya Natal, memperingati peringatan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia, dan terima kasih untuk semua yang Tuhan anugerahkan melalui firman-Mu ini. Kunci-kunci kemenangan Tuhan tambahkan. Terima kasih. Sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, yang memberikan kesejahteraan, bahkan juga kota-kota di mana kami tinggal. Kami menyerahkan Tuhan yang memberikan kesejahteraan, karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Terima kasih. Sekarang kami menyerahkan kepada Tuhan nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami doakan, terutama mereka yang membutuhkan kesembuhan sempurna dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo, saudara kami Hendri Dwi Laksono, semuanya di Salatiga, dan saudara kami Siti Rondiah dan saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang. Bahkan juga untuk nama-nama yang belum kami sebutkan lagi, tetapi yang bersama dengan kami membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberikan kesembuhan lebih sempurna lagi. Dan kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asih Sabtorini di Kediri, Tuhan yang memberikan jalan keluar, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata atas kami semua. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan. Sekarang Tuhan, kami menyerahkan semua yang akan kami kerjakan, baik tugas-tugas kami sehari-hari dan juga bahkan pelayanan kami onsite maupun online. Mohon Tuhan yang memberkati semuanya menuju kepada kesempurnaan Tuhan. Kami mengucap syukur dengan ini setiap hari Tuhan membawa kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kiranya pada hari raya Natal ini dan hari-hari ini masih banyak komunitas, gereja, jemaat, tubuh Kristus maupun lembaga-lembaga tertentu yang merayakan Natal. Tuhan memberkati sehingga ini menjadi momen yang baik bagi kami untuk memuliakan Tuhan, untuk bersaksi sehingga banyak orang diselamatkan, diteguhkan imannya. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Dan kembali saya selalu memberitahukan bahwa doa malam diadakan setiap jam 6 sore atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Saudara kalau mau mengikuti live streaming kami, silahkan mengikuti pada jam-jam tersebut.
Kalau yang tidak bisa doa malam, ada doa pagi, hari Senin sampai Sabtu, sama ya, setiap hari, yaitu jam 5 pagi. Hanya temanya berbeda. Yang doa pagi, kita membaca seluruh isi kitab suci secara seksama, kita renungkan semampu mungkin. Makanya saudara yang setia mengikuti doa pagi akan selesai nanti membaca seluruh Alkitab sambil merenungkannya. Luar biasa, yang sudah mengikuti bisa merasakan bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita firman-Nya itu benar-benar nikmat ya. Makanya kalau Daud menuliskan aku menikmati bait-Mu gitu, menikmati firman-Mu, itu firman Tuhan sebagai makanan itu Tuhan Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja tapi juga dari setiap firman yang keluar dari ucapan Tuhan. Nah, itu benar. Ya, firman Tuhan itu nikmat, saudara. Kuliner yang tidak ada duanya. Makanya mari kita mencintai firman Tuhan. Saudara yang mampu merasakannya akan semakin menikmatinya, sehingga hidup menjadi lebih kuat dan berkemenangan. Demikian, kami tetap mengharap dukungan Anda. Terima kasih kepada yang sudah memberikan berbagai macam dukungan, sehingga pelayanan doa pagi maupun malam melalui online ini dapat berjalan terus secara kontinu. Kami menjaga kontinuitasnya. Paling tidak kami tetap mengharapkan dukungan doa Anda. Dan juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.